kasih. Ya kono didol goblok. Mulutmu adalah harimaumu. Artinya, apa yang kita ucapkan akan berbalik menyerang kita ketika di kemudian hari kita tidak menjaga ucapan kita. Jika kita tidak menjaga dengan baik. Teman-teman, itulah ungkapan yang sangat cocok disematkan kepada salah seorang tokoh yang saat ini sedang viral di media sosial, di mana tokoh tersebut sangat terkenal dan sebelumnya sangat dihormati oleh orang. Nah, siapakah beliau? Lalu bagaimanakah menurut isi kitab suci? Nah, dalam video kali ini ada 3 pesan dari kitab yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu pesan yang pertama dari kitab Amsal bab 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, teman-teman, artinya jika kita bisa mengendalikan ucapan kita, kita akan terhindar dari banyak persoalan, dari banyak masalah. Sebaliknya, jika kita sembarang berbicara, kita tidak mengontrol mulut kita, kita bisa terjebak dalam konflik atau bahaya yang sangat serius yang merugikan diri kita sendiri. Perkataan kita adalah cerminan dari sikap hati kita. Jadi penting bagi kita untuk selalu berhati-hati. Yang kedua dari kitab Amsal yang sama bab 17 ayat yang kelima. Siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa yang bersuka cita karena kecelakaan orang lain tidak akan luput dari hukuman. Nah, teman-teman, arti dari ayat di atas, kita diajarkan agar jangan pernah merendahkan orang lain atau menghina orang lain, terutama mereka yang sedang dalam kesulitan hidup. Ketika Anda menghina orang lain, itu sama saja Anda dengan menghina Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Karena mereka juga adalah ciptaannya. Tuhan mengajak kita, menginginkan kita untuk berbelas kasih, bukan mengolok-olok orang lain. Jadi itu adalah pesan dari kitab Amsal. Kita lanjut ke kitab berikutnya, yaitu dari kitab Yakobus bab 3 ayat ke-5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, teman-teman, arti dari ayat ini, lidah kita ini adalah bagian dari tubuh kita yang kecil, tetapi bisa sangat berbahaya. Satu kata yang kita ucapkan, entah itu hinaan, entah itu gosip atau kata-kata kasar, bisa merusak banyak hal. Seperti api kecil yang bisa membakar hutan yang besar. Dan sering perkataan yang tidak dijaga bisa menghancurkan hubungan dan juga bisa melukai hati orang lain, atau itu akan menciptakan masalah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Untuk itu jaga lidahmu, jaga ucapanmu. Kemudian kitab yang terakhir dari Efesus 4 ayat 29 berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow, luar biasa firman Tuhan para sahabat. Arti dari ayat ini teman-teman, Tuhan ingin kita hanya berkata hal-hal yang baik.
dan kata-kata yang membangun, yang memberi motivasi kepada orang lain. Setiap perkataan kita harus membawa semangat, membawa penghiburan, membawa kasih kepada orang lain. Karena kata-kata negatif seperti hinaan, cercaan atau olok-olokan atau gosip tidak membawa manfaat apapun dan justru hanya menyakiti hati orang lain. Jadi teman-teman yang sangat dikasihi Tuhan, mari melalui renungan ini kita diingatkan Tuhan untuk membiasakan diri kita. Yang pertama, untuk selalu berpikir. Saya ulangi, harus selalu berpikir sebelum berbicara. Tanyakan apakah kata-kata kita membangun atau merusak. Yang kedua, berdoa agar Tuhan menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Yang ketiga, harus membiasakan diri untuk memberikan pujian kata-kata positif kepada orang lain. Jangan sering menggunakan kata-kata negatif yang mungkin di suatu saat kita keceplosan. Jadi kesimpulan sederhana dari ayat-ayat yang telah saya sharekan di atas mengajarkan kita untuk menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Apa yang kita katakan bisa membawa kebaikan atau kerusakan. Jadi mari kita gunakan mulut kita untuk menyampaikan kata-kata yang penuh dengan kasih, bukan untuk menghina, menyakiti, atau merendahkan orang lain sesama kita ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, ayat firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan yang telah saya bagikan ini semoga bermanfaat bagi kita, dan kejadian yang dialami oleh tokoh yang terkenal yang sangat viral ini menjadi pelajaran buat kita agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian untuk video kali ini. Jika merasa video ini sangat bermanfaat bagi kita, jangan lupa untuk like, komen atau kritikan, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.